Terima kasih pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen Market Buzz dan masih akan berbincang tentunya bersama dengan Head of Investor Relation dari Mandiri Utama Sekuritas ada Mbak Sulis. Tapi sebelumnya berikut kami tampilkan data mengenai informasi saham pilihan dari Mandiri Utama Sekuritas yang kami rangkum dalam grafis. BBNI pemirsa direkomendasikan buy, Raja direkomendasikan buy, MDKA direkomendasikan buy, dan Medco juga direkomendasikan buy dengan level support dan juga resistance seperti dapat Anda saksikan di layar atau boleh di screenshot pemirsa ya. Nanti akan kami ulas satu persatu. Mbak Sulis, sebelum kita ke saham pilihan ya, kita lihat bahwa data PDB dari Amerika Serikat cukup solid, begitu juga dengan data inflasinya. Sejauh mana Anda menerjemahkan begitu ya data makroekonomi dari Amerika Serikat yang mungkin akan memberikan dampak untuk pasar modal kita ke depan, mengingat S&P 500 salah satu indeks di Wall Street begitu ya sudah 5 hari beruntun mencatatkan rekor. Ya, baik. Memang kalau kita melihat ya untuk data PDB US yang memang diumumkan tadi malam jam 8:30 malam itu mencatatkan pertumbuhan yang cukup solid di 3,3%, yang mana meskipun ada perlambatan sedikit dari kuartal sebelumnya di 4,9%, tapi ini menjadi salah satu katalis positif ya untuk bisa adanya terjadi soft landing yang ini akan berdampak positif juga ke pasar IHSG kita. Lalu selanjutnya untuk kita bisa melihat ya dari sisi katalis positif juga bagi pasar modal kita di IHSG ini juga semakin dekatnya dengan tanggal rilis laporan keuangan full year di tahun 2023 yang memang bisa diperhatikan juga untuk para investor, karena melihat terutama di saham-saham perbankan yang memang akan diinformasikan laporan keuangannya di sekitar akhir Januari sampai dengan awal Februari itu juga bisa dimanfaatkan ya untuk menjadi peluang, sehingga kalau menurut saya sendiri itu untuk rilis ya dari data PDB US atau market US dari global sendiri itu hanya bersifat jangka pendek terhadap IHSG. Lalu yang bisa diperhatikan saat ini bagi Mengapa bisa Anda melihat bahwa hanya akan bersifat jangka pendek? Bukankah ini akan menjadi acuan juga dari The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat untuk kapan begitu ya memulai untuk penurunan suku bunga seperti yang diekspektasikan oleh market, dan ini juga tentunya akan menjadi perhatian pelaku pasar domestik kita. Ya, karena memang bertepatan juga ya dengan semakin dekatnya dengan rilis laporan keuangan. Jadi memang mungkin ada konsentrasi tersendiri dari para pelaku pasar untuk lebih memperhatikan ya laporan keuangan terutama untuk Big Bank yang dekat ini. Oh, oke. Jadi katalis laporan keuangan full year Big Bank di dalam negeri akan lebih mendominasi ya. Oke. Iya, betul Mbak Prisa. Berapa support resisten IHSG dari Anda? Ya, untuk support sendiri IHSG itu masih di level 7180, lalu untuk resistennya masih di sekitar 7.300-an. Lebih cenderung sideways? Ya, masih cenderung sideways karena memang masih cenderung wait and see ya dari para pelaku pasar di saat ini. Oke, berbicara mengenai big banks, sudah rilis kan sebenarnya kinerja dari BCA sendiri di mana mengalami penguatan sekitar 19,4%. Ini cukup solid atau seperti apa Anda melihatnya? Bagaimana rekomendasi untuk BCA? Ya, untuk BCA sendiri memang ini salah satu bank swasta terbesar di Republik Indonesia ini, peningkat pertumbuhannya didorong dari ekspansi volume kredit, dan juga kalau kita lihat sepanjang dari pertengahan Desember sampai dengan titik tertingginya kemarin itu BCA sudah menguat hampir mencapai 13% ya, lebih dari 12%, dan kalau kita lihat untuk rekomendasi di hari ini masih kecenderungan untuk sell ya, itu di mendekati level 9.500 sampai dengan 9.600 untuk BCA sendiri Mbak Prisa. Tampaknya sentimen mengenai kinerja full year 2023 ini sudah terbaca dan sudah di price in, sehingga BCA kita tahu mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan sempat ke rekor begitu ya di sebulan terakhir 9.775, sehingga tidak heran dalam sepekan terakhir ini sudah kecenderungannya lebih ke profit taking berkala begitu ya. Karena sudah di price in. Mbak Sulis? Ya, rekomendasinya untuk sell on news terlebih dahulu. Oke, sell on news terlebih dahulu. Support resisten BBCA di posisi berapa? Oke, untuk support tersendiri dari BBCA itu ada di level sekitar 9.300 ya untuk terdekatnya. Lalu untuk resisten di level 9.600.
Oke, 9.300 terdekat, 9.600 sebagai resisten, jadi dekat-dekat 93 boleh masuk lagi? Atau di bawah Iya, 93? betul. Oke, terima kasih untuk rekomendasi. Mendekati 93. Oke, mendekati 93 boleh beli lagi ya. Sejauh ini masih akan cenderung mengalami aksi net sell pemirsa, di mana sepekan terakhir ini ada juga sih yang sebenarnya melakukan pembelian ya, karena di tengah merah asing malah net buy. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Berikut juga pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa. Usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami, dan kita akan kembali berbincang bersama dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu masih bersama dengan Mbak Sulis yang merupakan Head of Investor Relation dari Mandiri Utama Sekuritas. Mbak Sulis, pembukaan perdagangan pada pagi hari ini IHSG turun 0,8% ke 7.130-an begitu ya. Pelemahan cukup dalam. Kenapa? Apakah karena sudah di price in beberapa sentimen? Kenapa ini malah makin turun padahal Wall Street-nya kan cukup solid begitu ya. Kemudian juga minyak mentah mengalami penguatan. Apa sih yang sebenarnya jadi katalis utama? Ya, untuk IHSG sendiri memang seharusnya kalau dilihat itu terjadi penurunannya sudah cukup dalam di awal tahun, tapi memang tertahan dari beberapa emiten yang memiliki market kapitalisasi besar seperti di saham-saham Pak PP atau Pak Prajogo itu di Brand, Tepia, Cuan, ini yang menjadi penahan pelemahan IHSG. Dan di hari ini memang beberapa saham-saham dari market cap tersebut itu ada pelemahan, jadi inilah yang sebenarnya memang harus terjadi di posisi IHSG setelah naik cukup panjang. Lebih karena disumbang oleh emiten-emiten yang berkapitalisasi besar. Ada Astra juga ya, dan tadi juga kita lihat BBCA pasar rilis kinerja full year 2023 juga mengalami penurunan. Baik, kita update pemirsa posisi dari indeks harga saham gabungan. Mungkin selengkapnya bisa Anda saksikan juga dalam data RTI berikut, di mana IHSG pada pagi hari ini dibuka di teritori negatif, dan juga beberapa saham pemirsa yang menjadi penopang pelemahan dari indeks harga saham gabungan dan juga penguatan dari indeks harga saham gabungan. Mungkin bisa ditampilkan untuk data RTI pemirsa. Oke, sambil kita mungkin berbincang juga ya Mbak Sulis mengenai saham yang Anda rekomendasikan tadi. Ada MDKA ya, dan juga ada BBNI. Kita ke BBNI terlebih dahulu, semenarik apa? Ya, pertama BNI ini menariknya adalah dia sudah mendekati area support MA 60 gitu ya. Jadi dan juga kalau dilihat ini penurunannya mulai terbatas di area support klasik sekitar 5.300 sampai dengan 5.350, dan kalau kita lihat secara fundamentalnya sepanjang kuartal 2023 sepanjang tahun 2023 kemarin ini ada pertumbuhan. Jadi sambil menunggu rilisnya laporan keuangan bisa diperhatikan ya untuk buy di saham BBNI. Oke, range-nya di level berapa resisten terdekat? Ya, untuk resisten terdekat di BNI itu di sekitar all time high di level 5750-nya ya untuk resisten terdekatnya. Lalu untuk pembatasan resiko itu di level sekitar 5.300. Oke, MDKA? Ya, kalau untuk MDKA sendiri memang kalau kita lihat secara tren short term-nya itu udah membentuk higher low. Dan memang pelemahan di hari ini, pembukaan hari ini itu masih tertahan di area support. Jadi masih bisa untuk buy on weakness dengan target sampai dengan ke level 2.900 ya Mbak Prisa. Oke, berikut kita simak pemirsa ya update dari pembukaan perdagangan. Apakah sudah bisa ditampilkan? Data selengkapnya adalah sebagai berikut pemirsa, di mana saham-saham yang saham yang bisa disaksikan saat ini pemirsa. Saham yang menjadi top gainers itu adalah CBUT yang menguat 23%, kemudian ada KARW, PSDN, NICE pemirsa. Kemudian juga kita lihat top losersnya adalah TPIA ya, salah satu saham yang menjadi yang market cap-nya cukup besar. MSky yang baru saja dibuka kembali suspendnya setelah kemarin disuspend dengan penguatan yang signifikan, dan beberapa saham lainnya. Selengkapnya dapat Anda saksikan pemirsa di layar RTI. Itu dia pemirsa update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Mbak Sulis, singkat saja, rupiah kita kan ke 15.800 ya. Apa tips dari Anda?
Ya, mungkin untuk tips terkait rupiah ini memang masih saya proyeksikan untuk masih terkonsolidasi di level 15.700 sampai dengan 15.800. Jadi untuk tipsnya mungkin teman-teman investor bisa menghindari dulu saham-saham yang memang terdampak negatif dari pelemahan rupiah seperti di sektor poultry, seperti Cepin, Java atau di MAPI gitu. Jadi mungkin itu tips untuk menghindari dulu saham-saham yang berdampak negatif dari pelemahan rupiah. Oke, secara umum tips untuk investasi di pasar modal saat ini dengan sejumlah katalis yang penuh dengan kombinasi, ada yang positif, ada yang negatif, apa? Ya, untuk saat ini bisa teman-teman investor manfaatkan momentum rilisnya laporan keuangan dari masing-masing emiten sambil melihat lagi emiten-emiten yang memang sudah mencatatkan pertumbuhan laba sampai dengan kuartal ketiga. Lalu juga bisa diperhatikan emiten yang memang rutin membagikan dividen secara tahunannya untuk diakumulasi mungkin 1 sampai dengan 2 bulan ya, untuk menghindari terjadinya dividen trap. Mungkin itu Mbak Prisa. Oke. Terima kasih Mbak Sulis untuk analisis dan rekomendasinya pada pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih Mbak Prisa. Sampai berjumpa kembali.